ternyata kami dapatkan suatu gangguan saluran cerna bagian atas dengan kelemahan tubuh secara umum disertai suatu gangguan mental psikis. Ya, secara psikologis ini psikodinamik setiap orang berbeda ya. Memang kita tidak bisa menyamakan satu dan lainnya. Menurut psikiatri itu perbedaan. Sekeluarga berbelasungkawa yang sangat dalam. Saya syuting tanpa Iqbal itu nggak ada yang knowing lagi ya bang ya. Ini makan khasnya bakso. Oh gitu. Kita bakso di mana-mana bakso. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sedang ditimpa musibah. Rashid Amrullah, putra bungsunya, mengalami kecelakaan pada hari Selasa dini hari usai merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Tol Jagorawi, kilometer 35 Cibubur, Jakarta Timur. Rashid yang mengendarai mobil BMW X5 melaju dengan kecepatan tinggi hingga tidak terkendali menabrak sebuah mobil Luxio dari arah belakang. Akibat tabrakan tersebut, dua orang penumpang bernama Harun 57 tahun dan seorang balita bernama Raihan 14 bulan tewas di tempat kejadian perkara. Mengetahui hal tersebut, malam harinya Hatta Rajasa yang didampingi anak dan istrinya menggelar jumpa pers guna mengucapkan belasungkawa untuk para korban. Kami sekeluarga sungguh sangat terpukul atas kejadian tersebut. Merasa sedih atas meninggalnya dua saudara. Kami sekeluarga berbelasungkawa yang sangat dalam. Keprihatinan yang dalam ini dan sekaligus kami menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian tersebut. Musibah tersebut sontak menyita perhatian media. Sementara mobil yang dikendarai Rashid dan mobil korban yang ditabrak kemarin nampak sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Sekitar jam 2-an baru nyampe sini. Karena memang mati nggak bisa bergerak rodanya. Oh jadi sempat panggil dari pihak BMW? Iya, dari BMW juga didatengin karena rodanya tidak bergerak. Ya. Tapi akhirnya di derek belakang. Jadi ditabrak, Jack ini ngangkat, jatuh. Dari kecelakaan tersebut, penumpang 5 orang di dalam Luxio jatuh ke jalan akibat pintu mobil Luxio terbuka mengangkat ke atas sehingga penumpangnya jatuh. Dan 2 orang yang terjatuh terbentur pagar besi di pinggir jalan tol sehingga meninggal dunia. Yang 3 orang jatuh di aspal mengalami luka lecet. Saat ini 2 orang sudah dalam proses pemakaman, yang 3 orang sudah dirawat dan dalam proses berobat jalan. Sebagai orang tua dari anak yang menyebabkan korban tewas dalam peristiwa kecelakaan, Hatta Rajasa tidak hanya cukup menyampaikan belasungkawanya melalui media televisi. Usai menggelar jumpa pers, Hatta dan keluarga datang melayat ke rumah keluarga almarhum Harun 57 tahun di kawasan Jakarta Barat. Selain menemui keluarga korban dan menyolatkan jenazahnya, Hatta menyampaikan pertanggungjawabannya untuk menanggung biaya pemakaman dan biaya sekolah anak bungsu almarhum Harun. Tanggung jawab udah gitu. Apa yang masih biaya sekolah itu sih bang? Adit ya? Adit. Sampai selesai gitu. Belum masuk sekolah?
Yang bontot si Adit yang sekolah. Terus memberikan santunan juga untuk biaya bapak nunggu 40 hari kayak gitu sampai 100 hari. Oh tadi kesini ya Bu? Dari Semalam ya langsung ngelatin jenazah. Anaknya dia yang masih sekolah mau ditanggung sampai selesai sekolah. Keluarga korban. Sungguh saya merasa sedih yang sangat dalam atas kejadian ini. Dan saya sungguh akan hadir sendiri dan datang nanti kepada keluarga korban. Saya dan keluarga dan istri saya yang sangat terpukul. Dan kami akan memberikan perhatian yang sangat. Selain perhatian dan bela sungkawa kepada korban kecelakaan, beban yang ditanggung Hatta lebih berat lantaran Rashid, putra bungsunya, hingga kini masih dirawat secara intensif di sebuah rumah sakit. Ternyata kami dapatkan suatu gangguan saluran cerna bagian atas dengan kelemahan tubuh secara umum disertai suatu gangguan mental. Ya, secara psikologis ini psikodinamik setiap orang berbeda ya. Memang kita tidak bisa menyamakan satu dan lainnya. Menurut psikiatri itu perbedaan ini berdampak dari beberapa faktor, lingkungan, pola asuh, genetik. Nah kebetulan kenapa harus dirawat ini berpengaruh pada fisiknya. Ini ketakutan, kecemasan, ya akan masa depan. Beliau juga sedang sekolah, sedang mau ujian, kebingungan akan masa depan itu yang dialami. Belum lagi dugaan yang sempat berkembang, Rashid mengemudi dalam kondisi pengaruh obat-obatan terlarang, meski kemudian hal tersebut dibantah pihak kepolisian. Dan kita sudah lakukan tes urin, jenis kokain, morfin, kanabis, metamfetamin, amfetamin itu negatif ya, tidak ditemukan. Jadi dugaan dia capek dan mengantuk itu ada padanya. Sebetulnya sedang dalam perawatan mah yang cukup berat, dan saat ini setelah terjadi peristiwa ini mengalami trauma psikologis yang sangat dalam dan berat, dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Belum reda beban kesedihan yang menimpa Hatta, muncul tuntutan hukum yang akan dihadapi putra bungsunya. Meski Rashid negatif dari pengaruh obat-obatan terlarang, namun secara hukum, Rashid akan dituntut Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 5 tahun lantaran kelalaian yang menyebabkan korban jiwa. Ini dikenakan pasal 283, 287, dan 310 Undang-Undang Lalu Lintas. Ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Proses tetap lanjut ya. Jadi kalau di media kita lihat keluarga Bapak Hatta Rajasa memberikan santunan, mengunjungi, ya kan, membantu dan lain-lain, itu hanya tindakan kemanusiaan. Ya nanti pada waktunya setelah yang bersangkutan sembuh dan bisa diperiksa kembali, proses hukum akan terus berlanjut. Kami serahkan seluruh proses ini kepada kepolisian. Musibah ini akan kami terima, dan sekali lagi saya pun mohon maaf atas kejadian ini. Rashid Amrullah, putra bungsu Menteri Perekonomian Hatta Rajasa tersebut, membuka catatan tragedi kecelakaan maut di awal tahun 2013. Keluarga besar Hatta Rajasa turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa keluarga korban. Sementara itu, Iqbal tak lagi membintangi sinetron Hanya Kamu bersama personil Cowboy Junior yang lainnya. Absennya Iqbal memicu pertanyaan, benarkah Iqbal akan bersolo karir? Lantas bagaimana dengan kekompakan para personil Cowboy Junior yang lain di atas panggung musik? Masihkah Iqbal menjadi bagian dari Cowboy Junior? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Prodinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari.
Cowboy Junior hanya 3 orang. Ya, ketika kami coba meliput aktivitas kebersamaan boyband cilik ini di lokasi syuting,